Nah ini sudah kesombongan. Baru makan bubur sudah mengatakan makan nasi itu salah. Makan bubur lebih enak katanya, gak usah dikunyah. Sama dengan orang-orang yang kadang-kadang pengetahuannya masih sebatas rasional, masih sebatas empiris. Kadang-kadang sudah mencela pengetahuan spiritual. Satu contoh aja orang-orang yang merasa dirinya ateis, gak percaya Tuhan. Mereka menganggap Tuhan itu gak ada. Tuhan itu hanya khayalan dan lain sebagainya. Ini satu bentuk kesombongan. Dan kita nggak perlu heran dengan orang-orang yang macam ini. Dan dimaklumi kalau mereka memang dibatasi oleh kebodohannya. Salam satu hati para tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Aziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang. Sehingga keteraturan itu menjadi sunatullah yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Ya. Sehingga boleh dikata alam semesta ini patuh. Artinya patuh, dia akan mengikuti keteraturan itu. Barang siapa manusia tahu tentang hukum alam ini dan dia mampu menguasai hukum alam ini, maka alam pun juga patuh pada kita. Maka hanya ada satu yang tidak patuh pada kita, yaitu pikiran kita. Dan itu merupakan perwujudan daripada iblis itu sendiri. Iblis, dia siap melayani siapapun. Tapi ketika manusia itu diciptakan, maka dia merasa iri bahwa masih ada makhluk yang lebih baik yang dimuliakan daripada dirinya. Itu yang membuat dia tidak mematuhinya. Maka dia wujudnya adalah berupa pikiran. Karena yang namanya pikiran itu tanpa disadari yang telah menjajah kita. Pikiran ini tanpa disadari dia merupakan wujud representatif dari iblis itu sendiri, yang tanpa disadari telah menjajah manusia, dan manusia tidak sadar kalau yang selama ini mengakui diri sebagai aku adalah pikiran itu sendiri, dan manusia menjadi menderita karena pikirannya. Manusia menjadi bertengkar satu dengan lainnya karena pikirannya. Manusia menjadi binatang yang lebih ganas dari binatang yang paling ganas di dunia ini juga karena pikirannya. Bahkan manusia bisa ganas lebih dari segalanya, mampu membunuh siapapun. Bahkan dia berani mengatakan atas nama Tuhan apa yang dia lakukan. Dia membunuh ribuan jutaan manusia dengan mengatakan atas nama Tuhan. Itu juga karena keyakinan dan pikirannya. Tadi Kang Weldo ada sebut tadi setiap yang mengelola di alam semesta ini adalah malaikat. Dalam Al-Quran juga kalau tidak silap yang menciptakan Adam, malaikat yang ambil tanah untuk diciptakan. Apa sebenarnya kenyataan malaikat itu pada diri kita? Silakan. Malaikat itu pengelola. Yang dikelola bisa di mana-mana. Malaikat pengelola api. Api yang dikelola bisa di mana-mana. Bisa ada di dalam diri kita. Bisa ada di luar kita. Ya.
Dan orang seringkali menyangka malaikat itu ada di dalam diri kita. Padahal itu baru unsurnya. Unsur yang dikelola malaikat tadi. Memang antara malaikat dengan yang dikelola tidak jauh berbeda. Sama seperti manusia, ruh dengan tubuhnya. Ruh inilah yang harus menjalani peranan yang sedang dimainkan oleh jiwanya di dalam tubuhnya. Antara tubuh dengan ruh bukan dua hal yang berbeda. Dia tidak jauh berbeda dengan malaikat pengelola api dengan api. Hubungan maskulinitas dan femininitas bisa mencakup dan saling menjelaskan keterkaitan genderis, dua hal yang berbeda secara substansial namun berpasangan secara sistemik fungsional, sebagaimana manajer sistem dengan sistemnya atau sebagaimana raja dengan kerajaannya. Jadi dalam diri kita juga ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur angin. Dan setiap unsur ada malaikat. Mungkin kita bisa menyebut malaikat ada di dalam diri kita. Nah, di sana ada malaikat feminin dan ada malaikat maskulin. Apa yang dimaksud dengan maskulinitas dan femininitas adalah kualitas dan karakter genderis yang berpasangan secara sistemik dalam alam semesta di semua dimensinya, yang terlepas dari batasan pengertian hubungan biologi seksual male-female. Kalau dalam Hindu ada dewa yang mengelola hujan, maka disebut dewa hujan. Maka hujan yang dikelolanya disebut dewi. Hubungan maskulinitas dan femininitas bisa mencakup dan saling menjelaskan keterkaitan genderis, dua hal yang berbeda secara substansial namun berpasangan secara sistemik fungsional, sebagaimana manajer sistem dengan sistemnya atau sebagaimana raja dengan kerajaannya. Hanya dalam Islam kesan dewa-dewi menjadi kesan laki perempuan. Karena dalam pandangan para penganut Islam, hubungan seksualitas itu dianggap rendah dan kotor. Oleh karena itu, dalam kepercayaan dan tradisi Islam, tidak ada yang disebut dengan malaikat perempuan, sehingga yang ada hanya malaikat laki-laki saja. Jadi akhirnya digambarkan malaikat itu hanya laki-laki saja, nggak ada perempuan. Setiap agama punya narasi yang berbeda tentang persoalan-persoalan hubungan antara makhluk-makhluk langit. Kita sebut para dewa ini sebagai makhluk langit, para malaikat. Orang Hindu menyebutnya dewa, orang Islam menyebutnya malaikat. Dalam Hindu ada dewa-dewi, dalam Islam mungkin malaikat hanya laki-laki. Padahal malaikat sebagai pengelola, dia mengelola sesuatu. Nah, sesuatu yang dikelola ini dalam Hindu disebut dewi. Hubungan maskulinitas dan femininitas bisa mencakup dan saling menjelaskan keterkaitan genderis, dua hal yang berbeda secara substansial namun berpasangan secara sistemik fungsional, sebagaimana manajer sistem dengan sistemnya atau sebagaimana raja dengan kerajaannya. Dan pada hakikatnya di dalam alam semesta ini semuanya serba berpasangan. Begitu pula keterkaitan genderis antara kesadaran dengan bawah sadarnya, antara siang dengan malam, antara bangun dengan tidur. Begitu pula dalam struktur diri manusia, di mana kesadaran dan kecerdasan disebut sebagai unsur maskulin dan tubuh ragawinya disebut sebagai unsur feminin. Sebagaimana dalam ajaran Hindu yang disebut sebagai unsur siwa dan sakti. Seperti laki dan perempuan, seperti lingga dan yoni. Semuanya serba berpasangan. Persoalan maskulinitas dan femininitas bukan hanya merupakan konstruksi sosial dan budaya, namun secara spiritual memang ada keterkaitan substansial antara yang satu dengan yang lainnya.
bagaimana Allah dengan Muhammad, bagaimana Atman dengan para Matman. Ya, yang kedua. Bagus pencerahannya. Saya cuma tambah lagi soalan. Tadi Kang Heldo beritahu seluruh malaikat ada pengelola seluruh yang berada seluruh bumi termasuk manusia. Jadi kalau saya buat kesimpulan daripada kanak-kanak bayi jadi kanak-kanak, jadi remaja, jadi dewasa, jadi orang tua. Jadi itu seorang manusia, adakah yang mengelola itu adalah malaikat? Teruskan. Tidak. Setiap orang berjalan sesuai dengan karmanya masing-masing. Setiap orang sedang melakukan perjalanannya sendiri. Sedangkan seluruh perangkat itu hanya fasilitas yang diberikan oleh semesta kepada manusia. Dia hanya fasilitas. Fasilitas tadi ada yang software, ada yang hardware. Para malaikat ini hanya software aja. Sedangkan yang dikelola malaikat, unsur-unsur alam itu sebagai hardware-nya. Dia hanya fasilitas buat kita dalam melakukan perjalanan dalam kehidupan ini. Tinggal tergantung kita menguasai fasilitas itu tidak. Alam semesta ini banyak memberikan fasilitas pada manusia dalam menjalani kehidupannya, untuk mencapai kesempurnaannya, untuk mengenal siapa diri yang sebenarnya. Maka Tuhan memberikan seluruh fasilitas kepada manusia. Nah, otomatis manusia harus betul-betul tahu bagaimana mengendalikan fasilitas setelah diberikan Tuhan pada kita. Kita harus mengenali satu persatu. Saya tambah lagi ya. Boleh, silakan. Tadi Kang Wildo ada mengatakan setiap seluruh yang ada di seluruh alam lah, alam ketuhanan apa semua dia berpasang-pasangan. Dalam Al-Quran juga ada Allah bagi tahu setiap yang dijadikan dia dijadikan berpasang-pasangan. Ya. Oke. Adakah Tuhan itu ada pasangan juga? Ya, silakan. Pasangannya bisa macam-macam, tergantung pada apa? Pada komposisi. Hubungan maskulinitas dan femininitas bisa mencakup dan saling menjelaskan keterkaitan genderis, dua hal yang berbeda secara substansial namun berpasangan secara sistemik fungsional, sebagaimana manajer sistem dengan sistemnya atau sebagaimana raja dengan kerajaannya. Dan ini harus dialami sendiri. Sebagaimana hubungan Tuhan dengan alam semesta, di mana Tuhan sebagai rajanya dan alam semesta sebagai kerajaannya. Inilah hubungan Tuhan dengan alam semesta dalam hubungan genderis, maskulin dan feminin. Sebagaimana hubungan antara langit dan bumi secara genderis dalam tradisi Jawa seringkali disebut sebagai Bapa Angkasa dan Ibu Bumi atau Ibu Pertiwi. Begitu pula keterkaitan genderis antara kesadaran dengan bawah sadarnya. Begitu pula dalam struktur diri manusia, di mana kesadaran dan kecerdasan disebut sebagai unsur maskulin dan tubuh ragawinya disebut sebagai unsur feminin. Sebagaimana dalam ajaran Hindu yang disebut sebagai unsur siwa dan sakti. Nah, untuk gampangnya begini, kalau yang bisa memberikan penjelasan lewat yang sudah dikenali orang banyak. Misalnya dalam Hindu ada komposisi yang disebut dengan Siwa, Wisnu, Brahma. Tapi Siwa juga bisa berpasangan yang komposisinya berbeda menjadi
Ya, seperti Ismaya, ya, seperti Ismaya, Manik Maya, dan Teja Maya. Itu pun juga merupakan komposisi dari Siwa juga. Misalnya Manik Maya, Ismaya, dan Teja Maya. Banyak lagi. Seperti misalnya ada Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa. Itu juga pasangan-pasangan dalam komposisi yang berbeda. Komposisinya bisa vertikal, horizontal, atau diagonal. Di sana komposisinya berbeda-beda. Maka kalau yang ingin menjelaskan masalah ketuhanan di dalam Islam, ini bisa disalahpahami. Maka dalam hal ini silahkan untuk mengalami sendiri. Setelah mengalami kita bisa yang bisa menjelaskannya, tapi penjelasan ini akan sangat aneh nanti didengar orang. Apa-apa Kang, jelaskan saja, saya boleh menerima saja. Ya, tapi masalahnya ada yang belum waktunya. Macam nama-nama tadi, apa tugasnya nama-nama ini, apa tugasnya? Boleh uraikan secara terperinci. Saya tidak paham sebenarnya. Tadi Kang Wildo sebut Ya, tentang ya seperti Siwa, Brahma, Wisnu itu kan merupakan konsep Tritunggal dalam Hindu. Konsep Tritunggal ini ada pada semua ajaran. Gak peduli Islam, Hindu, Buddha, Kristen, semua punya konsep Trinitas, semua punya konsep Tritunggal yang bisa berbeda-beda karena sejarahnya berbeda-beda. Maka konsep Tritunggal di dalam Hindu itu bisa macam-macam, dan itu bukan sekedar pengetahuan biasa. Kita harus mengetahui kepadatannya lewat mengalaminya. Ada pengetahuan yang harus kita capai, bukan hanya sekedar lewat membaca dan mendengar. Ya, Kang Wildo, terima kasih bicaranya. Mungkin dalam Islam ada yang disebut Nur Muhammad, Nur Allah, betul. Sampai itu juga konsep Tritunggal juga. Oke, Kang Wildo, saya teruskan dengan persoalan lagi. Soalan kalau tidak masih boleh tak keberatan menjawab. Silakan. Masih boleh lagi. Ya, silakan. Apa perbedaan Allah dan Tuhan? Kalau dalam Islam ada perbedaan dia. Kalau pendapat yang Wildo, apa perbedaan Allah dengan Tuhan? Tuhan itu hanya sebutan, Allah itu hanya nama. Ya. Iya. Jadi ada tak? Dia hanya nama, dia bisa berbeda, tapi bisa juga berkaitan. Ya. Kalau orang ditanya siapa Tuhan, ada Tuhan kecuali Allah. Itu sama dengan seperti itu. Bukan berarti Tuhan dan Allah itu merupakan sesuatu yang bertentangan. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada presiden yang lain kecuali presidenku. Atau dengan kata lain, saat ini tidak ada presiden lain kecuali Prabowo. Hanya nama dan sebutan saja. Kalau selama ini banyak orang mempertentangkan bahwa Tuhan itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Seolah-olah Tuhan dan Allah itu sesuatu yang bertentangan. Itu sama sekali kebodohan. Ya, baik. Terima kasih penjelasan. Iya. Ini Kang Wildo. Iya. Yang meliputi ini. Ini kenyataan siapa? Yang menyebutnya sebagai kenyataan. Jadi maksudnya yang meliputi ini dia tidak ada perbedaan dengan yang ada nih. Makanya yang menyebutnya sebagai kenyataan. Oke, paham. Orang Islam mungkin menyebutnya sebagai Allah meliputi semuanya. Orang-orang Hindu juga punya sebutan, punya nama terhadap apa yang meliputi semuanya. Orang Hindu apa sebutannya, Kang Wildo? Bisa Paramatman, bisa Brahman. Oke, Kang Wildo. Ya. Dalam spiritual, adakah ini yang puncak dia? Atau ada lagi lain?
Puncaknya spiritualitas adalah kembali kepada kesejatian, kembali pada kenyataan yang sebenarnya. Itu puncak. Maksudnya sudah tidak ada diri manusia yang ada diri meliputi. Kenyataan itu yang meliputi kita semua. Tapi manusia tidak mampu menyadari kenyataan itu. Manusia hanya terbatas pada kesadaran tubuhnya. Manusia hanya dibatasi oleh apa yang diyakini, apa yang dipahami, dan apa yang diketahui. Pengetahuan, pengalaman tentang kenyataan, manusia sama sekali tidak tahu apa-apa. Iya. Kenyataan adalah merupakan sebutan yang terpaksa disebutkan. Karena dalam kenyataan tidak ada sebutan apa-apa. Dia kosong dari semua sebutan. Tapi bukan berarti kosong, hanya nggak bisa disebutkan. Maka sebutan yang terpaksa layak disebutkan adalah kenyataan. Dan dalam bahasa Arabnya, kenyataan ini disebut sebagai Allah, Allahu. Tapi Kang Wildo, tidak ada lagi tinggi daripada yang ini kan? Tidak. Dan di sini di sana tidak ada lagi tinggi dan rendah. Di wilayah kenyataan yang sebenarnya tidak ada lagi kata-kata tinggi dan rendah. Tidak ada lagi kata-kata luar dan dalam. Iya betul Kak. Oke, saya setuju. Soalan saya lagi turun ke bawah kembali. Tadi kita sudah di atas. Oke, saya turun ke bawah lagi ya. Ya. Kita bincang-bincang sajalah. Oke, Kang Wildo. Allah Subhanahu wa taala pada orang Islam dia pun berkehendak, nafsu pun dia berkehendak. Apa perbedaan atau pemahaman Kang Wildo antara nafsu dengan Allah? Nafsu itu muncul dari pikiran manusia. Dia sesuatu yang tidak ada di mata Tuhan. Dia hanya bagi manusia. Bagi manusia yang masih terikat oleh pikirannya. Nafsu tidak ada di mata Tuhan. Maksudnya kan antara akal dengan iblis, nafsu, ya sentiasa main perang antara satu lah. Ya kan? Tadi sudah yang jelaskan apa itu iblis. Semua yang dilakukan oleh manusia adalah betul-betul dari manusia itu sendiri. Tidak ada campur tangan yang lain. Kalau ada pengaruh-pengaruh yang lainnya itu hanya sekedar hanya semacam pengaruh saja, semacam picuan-picuan. Seperti kalau kita dekat dengan api akan panas. Kita dekat dengan air akan basah. Perbuatan kita semuanya adalah merupakan tanggung jawab kita. Kita yang akan mendapatkan dari apa yang sudah kita lakukan. Kalau kita melakukan suatu salah itu karena iblis, berarti iblis ikut dihukum. Kita menjadi terhukum atau terhadiahi semuanya karena apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan bukan hanya yang kita lakukan secara fisik, tapi sudah kita lakukan melalui berpikir. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan, semuanya akan berbuah. Hukuman sudah disiapkan, mulai kita berpikir. Jadi bukan hanya perbuatan saja. Kita berpikir pun kita sudah melakukan sesuatu. Dan semua yang kita lakukan mulai dari berpikir, merasa, dan berbuat akan berbuah. Dan buahnya itu akan kita nikmati
tanpa penolakan apapun. Tapi alam semesta memberitahukan pada kita tentang buah-buah yang akan kita rasakan lewat peringatan-peringatan. Sehingga kita diberi waktu untuk berpikir apakah buah ini diteruskan sampai jadi atau ingin dihentikan. Jadi kita sudah diberi perasaan dulu dengan, makanya setiap kita berpikir, setiap kita melakukan sesuatu, muncul perasaan-perasaan dalam diri kita. Muncul kegelisahan-kegelisahan dan lain sebagainya. Ini sebuah pertimbangan terhadap apapun yang sudah kita lakukan. Karena apapun yang sudah kita lakukan, mulai dari berpikir, mulai dari merasa sampai bertindak, semuanya akan berbuah. Nah, pada saat berproses buah itu untuk menjadi, kita masih diberi waktu untuk mempertimbangkan apakah buah ini ingin kita panen atau kita gagalkan. Kalau buah ini memang bagus untuk kita nikmati, bagus untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain, mungkin bisa kita lanjut. Tapi kalau ternyata buah ini akan melahirkan bencana buat kita sendiri maupun buat orang yang lain, maka kita punya waktu untuk menggagalkannya, untuk mendelitnya. Sekali lagi, apapun yang kita lakukan, tidak ada campur tangan dari iblis atau apapun. Kita yang akan mendapatkan hadiah atau kita yang akan terhukum. Semua akan tindakan kita. Setan sama sekali tidak, setan hanya sekedar menggoda saja. Iblis hanya sekedar menggoda, tapi dia sama sekali tidak mempengaruhi. Nafsu Kang Wildo, dia terlibat atau tidak? Saya selalu punya nafsu, tapi nafsu saya ada di bawah kuasa saya. Iya, iya. Nafsu saya patuh sekali pada saya. Dia memang ditugaskan untuk mematuhi Tuhannya. Tapi banyak manusia yang tidak mampu. Bagaimana saya punya sepeda motor, dia patuh pada saya. Kalau sampean tidak mampu mengendalikan motor sampean, berbahaya. Tapi kalau sampean mampu mengendalikannya, itu satu kenikmatan. Saya mau tambah lagi satu tentang jiwa. Jiwa ini apa sebenarnya peranan dia? Apa sebenarnya kenyataan dia? Silakan Kang. Jiwa adalah pelaku. Jiwa adalah bagian diri kita yang berperan sebagai pelaku. Dialah yang selalu mengalami kelahiran kembali. Dialah yang akan merasakan surga dan neraka. Dialah yang akan mengalami kesenangan dan kesusahan. Jiwa inilah yang mengalami semua penderitaan maupun keberhasilan. Jiwa inilah yang membuat kita selalu lahir kembali. Dan jiwa, dia punya tugas sebagai perantara. Perantara antara tubuh dengan ruh. Ruh dengan tubuh itu sulit disatukan. Karena ruh dan tubuh merupakan entitas yang sangat sekali berbeda. Maka jalan untuk menyatukan keduanya, jiwa merupakan media. Jiwa merupakan jembatan bagi tubuh dan ruh. Jiwa merupakan jembatan bagi tubuh yang ingin mengalami transendensi. Tubuh kita ini hewani. Sedangkan ruh kita itu ilahiyah. Sedangkan jiwa kita ini insani. Maka insan adalah jembatan bagi hewan yang ingin meningkatkan diri ke tingkat ilahiyah. Disitulah fungsi daripada jiwa. Jiwa adalah merupakan jembatan bagi hewan yang mau meningkatkan dirinya ke arah ilahi. Jadi dalam diri kita ini ada 3 jenjang. Jenjang hewani, jenjang insani, jenjang ilahi. Maka puncaknya adalah ilahi. Sedangkan tingkat terendah kita adalah hewani.
Dan banyak manusia yang masih di wilayah hewani. Apa itu Kang? Jiwa kan? Banyak mereka yang tidak menyadari kejiwaannya. Karena banyak manusia yang hanya dalam hidupnya hanya melulu terseret pada persoalan-persoalan dualitas seksual dan kekuasaan. Unsur kekuasaan sama seksualitas itu ada pada unsur hewani. Manusia hidupnya hanya melulu makan minum, itu unsur paling hewani, itu unsur terendah dalam hewan. Manusia punya otak, punya pengetahuan, semuanya digunakan hanya untuk cari makan, cari minum, cari kekayaan. Apa bedanya dengan belalai? Apa bedanya dengan tanduk? Tanduk digunakan sama banteng, belalai digunakan sama gajah hanya untuk cari makan. Manusia mencari makan dengan pikirannya. Manusia mencari makan dengan agamanya. Apa bedanya dengan binatang? Kalau hidupnya hanya cuma cari makan. Itu unsur paling rendah dalam kehidupan hewan. Sedangkan unsur yang tertinggi dalam kehidupan hewan adalah seks. Nah, unsur yang tertinggi dalam kehidupan hewan adalah seks. Dalam kehidupan hewan ya. Karena di dalam seks di sana ada apa? Ada sifat berbagi. Dalam seks ada sifat berbagi. Antara suami dan istri saling berbagi. Antara laki dan perempuan saling berbagi. Nah, sedangkan tingkat yang terbaik adalah insani. Di tingkat insani ada cinta. Cinta ini sudah melampaui seks. Persoalan-persoalan seksualitas. Tapi banyak manusia yang bercinta hanya didasari oleh seksualitas. Jadi cintanya masih hewani. Karena hanya berdasar pada seks. Cinta itu sudah melampaui seksualitas. Dia sudah melampaui dualitas. Dalam cinta tidak ada dualitas. Tidak ada seksualitas. Seperti kita mencintai Tuhan. Seperti kita mencintai alam semesta, mencintai keindahan, di sana tidak ada seksualitas. Sementara cinta manusia masih berbau seks. Banyak manusia yang belum mampu naik sebagai manusia, sebagai insan, masih sebagai hewan. Makanya dalam kitab suci dikatakan bahwa manusia itu lebih rendah dari binatang ternak. Binatang ternak itu kerjanya hanya makan, minum, berak, beranak. Punya otak cerdas, hanya dipakai untuk cari makan. Untuk apa? Dia belajar sekolah tinggi-tinggi. Ujung-ujungnya hanya untuk cari duit. Untuk cari makan, cari kekayaan. Ya, jadi unsur hewani dalam diri manusia yang paling rendah adalah dia materialis. Melulu hanya makan, minum yang dipikirkan. Sedangkan unsur hewani yang tingkat kedua adalah keinginan berkuasa. Manusia punya kecenderungan ingin menguasai yang lain. Ini kecenderungan hewan tingkat 2. Yang tingkat 3 seperti yang bilang tadi adalah seks. Tingkat kedua adalah keinginan berkuasa. Manusia punya keinginan menguasai yang lain. Seorang istri bisa menguasai suaminya. Seorang suami bisa menguasai istrinya. Seorang anak bisa menguasai bapak. Seorang bapak bisa menguasai anak. Seorang rakyat bisa menguasai presiden. Seorang presiden bisa menguasai rakyat. Ini merupakan dasar-dasar politik sudah ada di tingkat ini. Ini merupakan tingkat hewan yang kedua. Tidak banyak manusia yang mampu naik ke tingkat keempat, yaitu insan. Itu tingkat cinta. Karena manusia bisa meningkatkan kehidupan ini lewat cinta. Lewat kehidupan insani. Untuk mencapai kehidupan ilahiyah. Jadi nggak berhenti di insani. Kita harus mencapai, harus naik ke tingkat ilahiyah. Ada 3 tingkatan lagi di sana. Kehidupan insani hanya 1 tingkat saja. Dia adanya di sini. Di dada. Hanya di dada.
Insan itu ada di dada, cinta itu adanya di dada. Kalau kehidupan seks itu adanya di bawah nih, di dubur. Nah, dubur itu lambang materi yang membuat manusia makan minum itu dubur. Itu kalau dalam cakra disebut muladhara. Muladhara itu artinya lubang kecil. Manusia itu seperti lubang kecil, dari lubang mulut sampai ke lubang dubur. Kerjanya hanya makan, berak, makan, berak. Itu namanya muladhara. Itu adanya di dubur. Di sana digambarkan dengan muladhara. Itu cakra paling rendah. Makan, berak. Dari lubang mulut sampai ke lubang dubur. Itu kritik. Itu alam. Ya, muladhara itu alam. Bahwa manusia itu gak jauh beda dengan cacing. Hanya 2 lubang saja, mulut sama dubur. Dia nggak kenal yang lain kecuali makan berak. Hidupnya hanya makan berak. Lihat aja cacing-cacing itu, hidupnya hanya itu aja, buta lain. Nah, itu disebut muladhara. Kalau yang kedua yang disebut kekuasaan, itu yang disebut dengan swadhisthana. Swadhisthana itu artinya di sana, di swadhisthana itu di sana ada istana. Istana kita sendiri, itu tempatnya ego. Itu tempatnya ego, itu yang mendorong kita ingin menguasai yang lain. Nah, cakra yang ketiga itu yang disebut dengan manipura. Manipura, mani, itu tempatnya seks. Dengan cakra yang keempat itu yang disebut dengan anahata. Itu hati, tempatnya cinta, insani. Dan cakra yang kelima itu di sini. Keenam di sini, ketujuh di sini. Di daerah sini ini merupakan cakra ilahi. Ini cakra manusia. Yang di bawah ini cakra hewan. Kalau manusia mampu meningkat ke cakra 5, maka cakra ke-6 dan ke-7 kita nggak perlu bekerja. Manusia hanya cukup bekerja mulai dari cakra bawah, naik terus sampai ke cakra ke-5. Cakra ke-6 itu pekerjaan Tuhan. Dia yang akan menarik kita ke atas. Kalau dari mulai cakra paling bawah sampai ke cakra 5, kita yang harus mendaki. Kita harus bekerja keras untuk mendaki sampai ke cakra ke-5. Kemudian cakra ke-6 kita nggak perlu bekerja. Tuhan yang akan menarik kita ke atas. Itu yang disebut dengan gravitasi langit. Kalau dalam ilmu pengetahuan kita hanya mengenal gravitasi bumi. Tapi dalam spiritualitas ada 2 gravitasi. Gravitasi langit inilah yang orang seringkali menyebutnya mi'raj. Dan ilmu pengetahuan tidak kenal gravitasi langit. Sains tidak mengenal gravitasi langit. Hanya spiritualitas yang bisa mengenal dan mengalami. Itulah sebabnya kita perlu mempelajari cakra-cakra. Dari mulai cakra bawah, cakra sampai ke atas. Semuanya bisa dijelaskan dengan baik. Peperangan yang terjadi antar manusia itu banyak dipengaruhi oleh cakra kedua. Swadhisthana, ego. Unsur politik muncul dari sana. Tapi kalau ingin tahu, pada intinya semua yang dilakukan manusia, mulai dari cakra yang paling bawah sampai cakra yang paling tertinggi adalah penyatuan. Keinginan manusia adalah menyatu, manunggal. Cuma penyatuan di tingkat bawah, di tingkat dubur ini hanya penyatuan materi. Apa yang kita lakukan hanya menyatukan materi dengan materi. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, semuanya materi. Apa yang kita butuhkan hanya melulu materi. Ini penyatuan yang masih sangat egois. Sangat penyatuan di tingkat kedua adalah menyatukan penguasa dengan yang dikuasai.
Di tingkat ketiga adalah penyatuan secara seksual, adalah menyatukan dua yang berpasangan, feminin dan maskulin, lingga dan yoni, laki dan perempuan. Sedangkan penyatuan di tingkat insani adalah menyatukan cinta, semuanya satu dalam cinta. Dia sudah melampaui batas-batas biologis, sudah tinggi tingkatannya. Sedangkan tingkat yang kelima adalah tingkat para pemuja cinta. Kalau di tingkat keempat kita masih menjadi pecinta, maka di sana kita menjadi pemuja bagi sang pecinta, pemuja cinta. Kang, saya nak tanya balik, cara pengiraan cakra tadi dikira mula daripada mana? Kaki kan sampai ke atas? Cara pengiraan dia punya makam cakra tadi daripada mana? Kalau mula? Cakra itu bukan dari kaki, cakra itu adanya di tubuh, di tulang belakang. Cakra-cakra kita itu terletak dari mulai tulang ekor sampai tulang leher kepala, sampai tulang kepala. Gak di tulang kaki. Dia ada di tulang punggung, mulai dari tulang ekor sampai tulang kepala. Karena yang disebut cakra itu merupakan persendian-persendian antara tulang dengan tulang. Yang tadi Kang katakan, tingkatan-tingkatan tadi bermula daripada mana, Kang? Ekor? Ya, cakra muladhara. Itu yang disebut dubur. Itu cakra terendah. Dubur, muladhara. Tingkatan satu, Bang? Hah? Tingkatan satu? Ya, itu cakra muladhara. Tingkatan dua? Ada cakra swadhisthana. Kak mana makamnya, Bang? Hah? Swadhisthana itu di bawahnya seks. Kemaluan. Di bawahnya. Sedangkan cakra ya, cakra manipura itu seks. Anahata itu hati. Cakra yang tertinggi namanya sahasrara. Cakra keenam namanya ajna. Ya. Gitu. Iya, baik. Baik, Kang. Ya. Saya nak tambah lagi soalan, Kang, ya. Tadi sangat bagus. Silakan. Tadi saya nak buat kesimpulan. Ya, siapa? Jiwa kita ini adalah sebagai diri kita antara roh dan jasad. Dan jiwa lain yang antara akan menerima daripada spiritual kita antara menahap tahap-tahap kita punya diri. Betul, Kang? Ya, jiwa adalah merupakan media, ya, yang merupakan jembatan bagi tubuh terhadap ruhnya. Ketika ruh berkehendak agar tubuh mau melakukannya, maka dibutuhkan jiwa sebagai media. Begitu pula sebaliknya. Dialog yang terjadi antara ruh dan tubuh itu mediumnya adalah jiwa. Sehingga jiwa itu berfluktuasi. Dia kadang terlalu dekat dengan tubuh atau kadang terlalu dekat dengan ruh. Sehingga bisa diketahui dari manusia. Manusia yang jiwanya terlalu dekat dengan tubuh, maka hidupnya selalu cari enak, cari makan, cari senang, mungkin mengumbar nafsu. Tapi kalau jiwanya terlalu dekat dengan ruhnya, wah mungkin dia seperti malaikat, senang berpuasa, senang memberi nasihat, senang, wah pokoknya yang suci-suci dah. Nah kita dianjurkan tidak ekstrim ke atas, tidak ekstrim ke bawah. Kita harus benar-benar berada di tengah-tengah, yang disebut dengan keseimbangan. Karena yang disebut manusia bukan hanya jiwanya, bukan hanya ruhnya, juga bukan hanya tubuhnya.
ketiganya adalah diri kita. Bagaimana kita menempatkan ketiganya dalam komposisi yang baik. Sehingga kita menjadi naik ke atas, bukan turun ke bawah atau melayang tidak jelas. Ya kan, ya kan. Ya. Bagus pencerahannya. Saya tambah lagi soal Kang. Iya, silakan. Roh ini tadi Kang Wildo ada sebut tentang roh. Ya. Kang Wildo katakan tadi roh ini adalah daripada keilahian. Ya. Dia punya pertanyaan Kang, apa bedanya roh dengan napas? Silakan Kang. Kalau napas itu berkaitan dengan tubuh dan jiwa, ya, dia sangat berkaitan dengan ruh dan tubuh. Napas itu sementara sifatnya, dia tidak berkelanjutan. Karena napas itu selalu berpasangan, ada yang keluar dan ada yang masuk. Ketika napas itu keluar kemudian tidak ada yang masuk lagi, berarti napas terakhir. Ya. Tapi di tengah-tengah pernapasan di situ ada kekekalan. Kalau kita mau fokus pada jeda di antara napas yang masuk dan napas yang keluar, disitulah ruh, adanya ruh. Maka meditasi yang bagus adalah bagaimana kita melakukan meditasi fokus pada jeda di antara napas yang masuk dan keluar. Karena napas yang masuk dan keluar itu nggak jauh beda dengan kelahiran dan kematian. Yang napas keluar kan itu kematian, yang masuk kehidupan gitu. Kehidupan, ya. Oke Kang, kita bagi laluan pada saudara kita Samudra, mungkin dia ada pertanyaan. Iya. Rahayu Tuan Guru. Rahayu Mas Arul. Tuan Guru ini yang dapat semua dari Tuan Guru ini. Cuman saya ingin ada pertanyaan ya. Iya, gimana? Nah, persoalan yang pengetahuan kita ini boleh dikatakan spiritual, mengenal diri terus mengenal diri, mengesahkan Tuhan. Ya kalau kita berbicara tentang spiritual pada orang-orang umumnya, kita kan pingin berbagi pendapat sama orang. Itu kebanyakan orang itu Bang, ada yang pusing, ada yang sempat muntah, ada yang sempat saya nggak tahan. Iya. Itu apa yang terjadi sebenarnya pada mereka yang demikian? Ya di situ kan ada semacam rezeki. Ada yang memang sudah waktunya mendapatkan rezeki itu. Ada yang mungkin belum saatnya. Sebagaimana bayi-bayi manusia, sebagaimana manusia. Ketika bayi dia mungkin hanya bisa menyusu. Ketika anak-anak dia mungkin hanya bisa makan bubur. Semakin besar kita mungkin bisa makan yang lebih keras lagi bisa. Begitu pula dalam masalah pengetahuan. Tidak semua pengetahuan kita mampu mencernanya. Kemampuan mencerna itu dibutuhkan adanya kecerdasan tertentu. Maka batas kecerdasan itulah yang membuat kita bisa nggak menerima pengetahuan yang ada di alam semesta ini, yang beraneka warna. Nah, setiap orang akan mencoba mencerna yang dia bisa. Cuma kesalahannya seringkali orang-orang yang tidak mampu mencerna pengetahuan yang dia tidak tahu seringkali mencelanya. Seringkali mengatakan bahwa itu halu, itu nggak nyata gitu. Nah ini sudah namanya sudah apa? Sudah sok tahu. Dia masih bayi, baru bisa nyusu. Dia mengatakan bahwa makan nasi itu salah. Nah ini sudah kesombongan, baru makan bubur sudah mengatakan makan nasi itu salah. Makan bubur lebih enak katanya, gak usah dikunyah. Sama dengan orang-orang yang kadang-kadang pengetahuannya masih sebatas rasional.
masih sebatas empiris. Kadang-kadang sudah mencela pengetahuan spiritual. Satu contoh aja, orang-orang yang merasa dirinya ateis, gak percaya Tuhan. Mereka menganggap Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu hanya khayalan dan lain sebagainya. Ini satu bentuk kesombongan. Dan kita nggak perlu heran dengan orang-orang yang semacam ini. Dan dimaklumi kalau mereka memang dibatasi oleh kebodohannya. Terima kasih yang atas penjelasan. Ya silakan. Sahabat saudara-saudaraku, saya mau pamit undur diri dulu ya. Ngambil Oh, ya, rokok dulu ya. silakan.